Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai samaan dan pertidaksamaan yang melibatkan harga mutlak. Sebelum saya mulai membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan tersebut, saya akan mulai membahas mengenai harga mutlak terlebih dahulu. Harga mutlak atau yang biasa dikenal dengan nilai mutlak untuk suatu bilangan real X mendefinisikan bahwa bilangan real tersebut akan menjadi positifnya secara lebih mudah untuk dipahami. Yang artinya adalah ketika kita memiliki suatu bilangan real X yang positif atau lebih dari sama dengan 0, bilangan real tersebut melalui operasi harga mutlak tidak akan berubah. Namun, ketika kita memiliki suatu bilangan real yang negatif atau kurang dari 0, maka bilangan real tersebut akan berubah menjadi negatifnya dengan tujuan agar bilangan negatif tadi setelah dinegatifkan akan menjadi suatu bilangan positif. Sebagai contoh, misalkan kita ingin melakukan operasi harga mutlak pada bilangan negatif 5, maka bilangan negatif 5 tadi akan dinegatifkan sekali lagi hingga memperoleh bilangan 5. Lebih jauhnya, harga mutlak ini terdapat beberapa sifat yang nantinya akan banyak kita pakai di video-video selanjutnya. Untuk di video ini baiknya kita ketahui aja terlebih dahulu bahwa ketika kita memiliki harga mutlak dari dua bilangan real yang dikalikan, itu sama saja dengan ketika kita mengalikan kedua bilangan real tersebut yang telah diharga mutlakkan masing-masingnya. Begitu pula dengan pembagian atau bentuk pecahan. Bentuk pecahan yang dilakukan operasi harga mutlak itu nilainya akan sama saja ketika kita melakukan harga mutlak untuk masing-masing pembilang dan penyebutnya terlebih dahulu. Namun, ketika kita menemukan bentuk penjumlahan yang dilakukan operasi harga mutlak, itu tidak boleh dipisah saja. Kenapa? Karena hasil dari penjumlahan yang diharga mutlakin itu belum tentu sama, tapi bisa saja lebih kecil dari setiap bilangannya yang telah diharga mutlakkan, kemudian baru dijumlahkan. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan juga berlaku hal yang sama. Ketika kita memiliki pengurangan dua bilangan real yang diharga mutlakkan, itu hasilnya akan lebih besar dari atau sama dengan pengurangan dari kedua bilangan real tersebut yang telah diharga mutlakkan masing-masingnya. Nah, bentuk ketidaksamaan ini biasanya lebih dikenal dengan ketaksamaan segitiga. Nah, baik, kalau begitu saya akan mulai dengan pembahasan mengenai persamaan yang melibatkan harga mutlak. Sebagai contoh di sini kita ingin menentukan penyelesaian dari harga mutlak X ditambah 1 sama dengan 3. Nah, berdasarkan definisinya, kita mengetahui harga mutlak dari X ditambah 1 itu tidak akan berubah ketika X ditambah 1-nya positif. Sedangkan harga mutlak dari X ditambah 1 akan berubah ketika kita mendapatkan harga nilai X ditambah 1-nya negatif. Nah, berubahnya seperti apa? Berubahnya kita negatifkan lagi agar menjadi bilangan positif. Yang perlu dicermati adalah sekalipun X ditambah 1 ini tidak memiliki tanda pengurangan ataupun tanda negatif, kita tidak bisa mengatakan bahwa X ditambah 1 ini bilangan positif. Ya, alasannya karena X sendiri merupakan variabel. Dan variabel tersebut sekalipun tidak memiliki tanda, itu bisa saja bernilai negatif. Karena kita telah mengetahui bentuk tadi bisa dibuat menjadi dua kondisi, yaitu lebih dari sama dengan 0, X tambah 1-nya, atau X tambah 1-nya lebih kecil dari 0, kita bisa membagi penyelesaiannya menjadi dua kasus. Yang pertama adalah ketika X ditambah 1 lebih besar dari sama dengan 0. Hal ini akan mengakibatkan X ditambah 1 sama dengan 3, yaitu bentuk harga mutlak X ditambah 1 hanya perlu menghilangkan harga mutlaknya, sehingga kita bisa menyelesaikan dalam peroleh X sama dengan 2. X sama dengan 2 ini belum tentu akan menjadi penyelesaian dari samaan harga mutlak kita. Untuk mengecek apakah benar X ditambah 2 ini penyelesaian, ya Anda bisa mengecek di syarat kasusnya. Ketika kita memiliki kasus X ditambah 1 lebih dari sama dengan 0, apa benar? Ketika X-nya 2 ditambah 1 lebih besar dari sama dengan 0, dan tentu hasilnya memang benar. Sehingga kita mengatakan bahwa 2 adalah salah satu penyelesaiannya. Kenapa saya bilang salah satunya? Ya karena kita masih memiliki kasus yang kedua. Kasus yang kedua yaitu ketika X ditambah 1 lebih kecil dari 0. Nah, ketika kita memiliki X ditambah 1 lebih kecil dari 0, itu menandakan bahwa X ditambah 1 adalah bilangan negatif. Apa yang terjadi ketika kita menghadapi harga mutlak dari bilangan negatif? Tentu kita ingin bilangan itu menjadi positif. Cara untuk menjadikannya positif adalah dengan menegatifkan sekali lagi. Nah, di sini kita tinggal memberi tanda negatif terhadap X ditambah 1-nya. Ya, bentuk ini bisa diselesaikan ya. Kemudian hasilnya adalah X sama dengan negatif 4. Sekali lagi kita harus memastikan apa benar X sama dengan negatif 4 merupakan penyelesaian dengan cara mengecek dengan memasukkan pada syarat dari kasus kita. Ketika kita masukin negatif 4 ditambah 1, apa benar lebih kecil dari 0? Dan ternyata benar. Sehingga kita bisa menyimpulkan negatif 4 juga merupakan salah satu penyelesaiannya. Karena di sini kita telah menyelesaikan semua kasusnya, artinya kita bisa mengatakan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah negatif 4,
2. Bagaimana jika kita menghadapi persamaan harga mutlak yang melibatkan lebih dari satu harga mutlak? Sebagai contoh yang ada di sini, kita ingin mencari penyelesaian dari harga mutlak X ditambah harga mutlak X dikurang 5 sama dengan 5. Untuk menyelesaikan persamaan ini, pertama kita melihat dulu masing-masing syaratnya, masing-masing kondisinya, yaitu di sini kita memiliki harga mutlak X. Harga mutlak X akan memenuhi dua kondisi, yaitu ketika X-nya lebih besar dari sama dengan 0, harga mutlak X akan menjadi X. Ketika X-nya lebih kecil dari 0, harga mutlak X akan menjadi negatif X. Ya, dengan teknik yang sama kita bisa juga membuat ketika kondisinya adalah harga mutlak X dikurang 5. Lalu bagaimana caranya kita untuk membagi kasusnya? Karena di sini ada 4 ya harusnya ya. 4 kasus di sini terkesan sebenarnya bukanlah kasus yang saling lepas. Kenapa? Karena di sini kita memiliki kondisi misalkan ya X lebih besar dari 0, X lebih besar dari 0 di sini bisa memasuki di kedua kasus ini. X lebih besar dari 0 kan misalnya kita punya X-nya 1. Kalau X-nya 1 artinya 1 dikurang 5 lebih kecil dari 0. Tapi kalau X-nya 10 akibatnya justru masuk ke kasus yang pertama pada bentuk di harga mutlak X dikurang 5. Lalu bagaimana membagi kasusnya? Ya kita bisa menggunakan bantuan yaitu garis bilangan. Kenapa kita gunakan garis bilangan di sini hanya menggunakan angka 0 dan 5 ya tadi? Karena 0 di sini adalah pembatas untuk dua kasus pada harga mutlak X. Kemudian 5 adalah pembatas untuk kedua kasus pada harga mutlak X dikurang 5. Ya, kenapa saya kasih 5 ya? Karena Anda bisa mengecek sendiri penyelesaian dari X dikurang 5 sama dengan 0 itu adalah X sama dengan 5. Atau Anda bisa memastikan bahwa kalau X-nya 5 atau lebih, maka harga mutlak X dikurang 5 akan tetap. Tapi kalau X-nya lebih kecil dari 5, akibatnya X dikurang 5 jadi negatif, sehingga harga mutlaknya harus dinegatifkan sekali lagi. Karena kita telah meletakkan angka 0 dan 5 dalam garis bilangan, jadi sebenarnya angka 0 dan 5 ini akan membagi bilangan real menjadi 3 daerah. Daerah yang pertama ketika lebih kecil dari 0, daerah yang kedua ketika lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari 5, daerah yang ketiga adalah ketika X-nya lebih besar dari sama dengan 5. Kemudian kita mulai mengerjakan untuk kasus yang pertama. Kasus yang pertama adalah X lebih kecil dari 0. Ketika X lebih kecil dari 0, maka harga mutlak X akan dinegatifkan. Bagaimana dengan harga mutlak X dikurang 5? Ya, Anda bisa mengecek 0 dikurang 5, hasilnya negatif 5 yang artinya masuk ke kondisi yang kedua. Karena masuk ke kondisi yang kedua, artinya kita menyelesaikan bentuk harga mutlak X dikurang 5 itu menjadi negatif X dikurang 5. Kemudian diselesaikan diperoleh X sama dengan 0. Oh ternyata untuk kondisi kasus yang pertama ini tidak memenuhi. Alasannya sederhana, karena kasus pertama kita adalah X-nya lebih kecil dari 0, tidak boleh sama dengan. Tapi bukan berarti 0 tidak menjadi penyelesaian. Ya karena bisa saja di kasus yang kedua dan kasus yang ketiga 0 memenuhi juga. Kita lihat pada kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua itu adalah ketika X-nya lebih besar dari sama dengan 0, tapi lebih kecil dari 5. Sebagai akibatnya, penyelesaian kasus ini akan membuat harga mutlak X tetap menjadi X, sedangkan harga mutlak X dikurang 5 akan menjadi negatif. Setelah diselesaikan, diperoleh nilai 5 sama dengan 5. 5 sama dengan 5 adalah sebuah pernyataan atau sebuah kalimat yang bernilai benar. Sebagai akibatnya, artinya berapapun nilai X yang kita masukkan di sini, samaan ini akan selalu benar. Artinya, semua kondisi yang mengakibatkan ini terjadi adalah penyelesaian dari samaan kita. Nah, kondisi yang kita dapatkan adalah ketika X-nya lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari 5. Sehingga kita bilang semua bilangan real X yang lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari 5 itu adalah penyelesaian berdasarkan kasus yang kedua. Kemudian bagaimana dengan kasus yang ketiga? Kasus yang ketiga menghendaki X-nya lebih besar dari sama dengan 5. Kalau X-nya lebih besar dari sama dengan 5, ternyata harga mutlak X akan tetap menjadi X. Kenapa? Karena bilangan positif. Bagaimana dengan X dikurang 5? Kalau X dikurang 5, kalau X-nya lebih besar dari sama dengan 5, otomatis X dikurang 5-nya akan lebih besar dari sama dengan 0. Ya, sehingga bentuk harga mutlak X dikurang 5 akan tetap menjadi X dikurang 5. Sehingga kita memperoleh penyelesaian X sama dengan 5. Dan ini merupakan penyelesaian. Nah, sebagai akibatnya kita bisa membuat himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari atau sama dengan 5. Kemudian ini juga bentuk persamaan harga mutlak yang melibatkan bentuk persamaan kuadrat. Di sini kita punya persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 4X dikurang 12 di harga mutlakin sama dengan 2X ditambah 4. Nah, pertanyaannya bagaimana penyelesaiannya? Di sini kita memiliki satu bentuk harga mutlak. Karena hanya ada satu bentuk harga mutlak, artinya hanya ada dua kemungkinan atau dua kasus, yaitu ketika yang di dalam harga mutlaknya lebih besar dari sama dengan 0 atau ketika harga mutlaknya lebih kecil dari 0. Untuk mempermudah kita membagi kasus ini, kita misalkan terlebih dahulu X kuadrat dikurang 4X dikurang 12-nya sama dengan 0. Kemudian kita bisa menyelesaikan persamaan tadi dan kita memperoleh X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 6. Kemudian kita bisa menggunakan bantuan garis bilangan. Garis bilangan di sini fungsinya untuk membagi kasus kita. Berbeda dengan pembagian kasus kita pada soal sebelumnya yang membagikan karena ada dua bilangan menjadi 3 kasus,
Tapi di sini dua bilangan hanya membagi menjadi dua kasus. Alasannya sederhana, kita bisa mengecek pada masing-masing daerah yang terbagi. Ketika kita mencoba memasukkan bilangan misalkan di sini negatif 3, ketika bilangan negatif 3 dimasukin ke X kuadrat dikurang 4X dikurang 12, ternyata hasilnya lebih besar dari sama dengan 0. Dan itu artinya ini masuk ke kategori kasus yang pertama. Bagaimana dengan ketika X-nya 7? Ketika X-nya 7 dimasukin ke X kuadrat dikurang 4X dikurang 12, ternyata juga lebih besar dari sama dengan 0. Artinya 7 itu juga masuk ke kategori kasus yang pertama. Nah, bagaimana dengan kasus yang kedua? Kasus yang kedua ya Anda bisa mencoba untuk memasukkan bilangan 0 di sini. Ketika dimasukkan 0 ke X kuadrat dikurang 4X dikurang 12, ternyata hasilnya negatif, yang artinya tergolong ke kasus yang kedua. Jadi sebenarnya sekalipun di sini ada tiga daerah di sini hanya terbagi menjadi dua kasus, yaitu daerah yang pertama dan daerah yang di akhir itu tergolong kasus yang ke-1. Kenapa? Karena hasilnya ketika disubstitusikan ke X kuadrat dikurang 4X dikurang 12, hasilnya adalah bilangan positif. Sementara yang berada di antara ini hasilnya adalah bilangan negatif. Selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan ini menggunakan kasus yang pertama terlebih dahulu. Ketika kasus yang pertama terjadi, artinya bilangan yang berada di dalam nilai mutlak itu tidak berubah. Atau dengan kata lain, X kuadrat dikurang 4X dikurang 12-nya tetap. Ya, kita bisa menyelesaikan dan diperoleh X-nya sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan 8. Apakah ini berada di dalam rentang daerah untuk kasus yang pertama? Ya, kita tinggal mengecek. Negatif 2 kan di sini ya. Karena kasus yang pertama menghendaki boleh sama, jadi ya negatif 2 masuk. Kemudian X sama dengan 8. Oh, X sama 8 jelas. Kan X sama dengan 8 lebih dari 6. Jadi kata-kata X sama dengan 8 juga masuk sebagai penyelesaian. Kemudian kita cobain untuk kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua, yaitu ketika kondisi X kuadrat dikurang 4X-nya dikurang 12 itu negatif. Kalau misalkan bilangan ini negatif, ya tinggal dinegatifkan lagi kan gitu. Sehingga kita bisa memperoleh bentuk ini disederhanakan menjadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0, difaktorkan menjadi ini, dan kita memperoleh solusi X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 4. Nah, negatif 2 tidak termasuk penyelesaian pada kasus yang kedua. Alasannya sederhana, karena pada kasus yang kedua kita tidak menggunakan kesamaan. Jadi sebagai akibatnya negatif 2 pada kasus yang kedua itu tidak diperbolehkan. Tapi apakah negatif 2 menjadi penyelesaian? Jawabannya iya. Alasannya karena negatif 2 itu penyelesaian berdasarkan kasus yang pertama. Jadi kita bisa katakan himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah negatif 2, 4, dan 8. Baik, selanjutnya kita akan beranjak ke materi mengenai pertidaksamaan yang melibatkan harga mutlak. Untuk pertidaksamaan yang melibatkan harga mutlak, kita mulai dari pendefinisian terlebih dahulu. Seperti yang Anda ketahui bahwa X yang dimaksud sebagai variabel kita di sini adalah bilangan real. Kemudian misalkan kita juga mempunyai sebuah bilangan real A dan juga A-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Ketika kita menghadapi harga mutlak dari X yang lebih kecil dari A, itu berarti X-nya berada di dalam interval negatif A sampai dengan A. Bagaimana jika harga mutlak X lebih besar dari A? Itu berarti X-nya lebih kecil dari negatif A atau X-nya lebih besar dari A. Yang perlu diperhatikan bahwa nilai A di sini haruslah lebih besar dari atau sama dengan 0 untuk mengerjakan menggunakan teknik ini. Nah, bagaimana contohnya? Ya, contohnya seperti ini. Ketika kita menghadapi bentuk harga mutlak X lebih kecil dari 7, itu artinya kita memiliki penyelesaian bahwa X di antara negatif 7 sampai 7. Bagaimana jika X-nya lebih dari 3? Ya, penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari negatif 3 atau X lebih besar dari 3. Lantas, kenapa tadi ini disyaratkan tidak boleh negatif? Alasannya sederhana. Ketika kita memiliki bentuk harga mutlak X yang lebih kecil dari suatu bilangan negatif, itu tidak mungkin terjadi. Kenapa ya? Karena Anda sudah mengetahui bahwa harga mutlak ini tujuannya, fungsinya adalah untuk mempositifkan. Bagaimana mungkin harga mutlak dari suatu bilangan menjadi lebih kecil dari negatif? Padahal kita tahu harga mutlak itu selalu positif. Maka ketika menghadapi bentuk harga mutlak X lebih kecil dari bilangan negatif, kita bisa langsung mengatakan bahwa tidak memiliki penyelesaian. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan X yang lebih besar dari suatu bilangan negatif? Ya, ini semua bilangan pasti demikian. Mau berapapun nilai X-nya, ketika menghadapi harga mutlak, itu hasilnya akan selalu lebih besar dari suatu bilangan negatif. Sehingga kalau kita menemukan harga mutlak X lebih besar dari negatif 8, ya artinya semua bilangan realnya merupakan anggota dari himpunan pencahayaan. Makanya kita bisa menulis begini. Yang perlu dipahami, lazimnya kita berhadapan dengan bentuk harga mutlak yang lebih besar atau lebih kecil dari suatu bilangan positif. Tapi ketika berhadapan dengan bilangan negatif, ya mungkin saja terjadi. Hanya saja kita tidak menggunakan teknik yang ini, tidak menggunakan dua kasus yang ini. Kita langsung berhadapan pada kondisi apakah dia memiliki penyelesaian atau tidak saja. Selanjutnya contohnya di sini, kita berhadapan dengan harga mutlak 3X dikurang 5 lebih besar
dari atau sama dengan 1. Nah, karena 1 di sini merupakan bilangan positif, maka kita mengerjakannya sesuai dengan aturan yang kedua tadi, yaitu 3x dikurang 5 lebih kecil dari atau sama dengan negatif 1, atau 3x dikurang 5-nya lebih besar dari atau sama dengan 1. Sebagai akibatnya kita bisa menyelesaikan dan memperoleh x-nya lebih kecil dari atau sama dengan 4/3, atau x-nya lebih besar dari atau sama dengan 2. Sehingga kita bisa membentuk himpunan penyelesaiannya seperti ini. Selanjutnya adalah permasalahan mengenai pertidaksamaan harga mutlak yang akan sangat berguna untuk materi di video selanjutnya, yaitu mengenai pertidaksamaan yang melibatkan epsilon dan delta. Pertama saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Di sini kita mempunyai variabel. Variabel di sini yang bentuknya seperti huruf E, ini dinamakan epsilon. Kemudian kita juga memiliki variabel yang seperti ini, kita namakan delta. Variabel epsilon dan delta ini biasanya dipergunakan untuk hal-hal yang lebih khusus. Berbeda dengan variabel x dan y yang biasanya dipakai secara umum, variabel epsilon dan delta ini biasa dipakai untuk menggantikan suatu bilangan real positif yang kecil. Jadi epsilon dan delta sudah tersiratkan bahwa ketika kita menghadapi suatu nilai yang menggunakan variabel epsilon dan delta, biasanya kita langsung memiliki mindset bahwa bilangan tersebut adalah bilangan positif yang kecil. Berbeda dengan x dan y yang biasanya dipergunakan secara bebas, yang tidak terlalu banyak memberikan syarat bahwa bilangan tersebut harus kecil. Nah, di sini misalkan kita punya epsilon, yaitu suatu bilangan positif, kita diminta untuk menemukan sebuah bilangan positif delta yang memenuhi kondisi pertidaksamaan ini. Ini merupakan permasalahan yang biasanya terjadi ketika kita ingin mengetahui kebenaran dari suatu pernyataan yang melibatkan limit, yang nantinya akan kita pelajarin di video selanjutnya. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menemukan nilai dari delta yang sedang kita perlukan di sini. Pertidaksamaan kita berbentuk implikasi, yaitu panah di sini menandakan notasi atau proposisi yang berbentuk jika maka. Jadi di sini menghendaki harga mutlak x dikurang 3 lebih kecil dari delta, maka harga mutlak 6x dikurang 18 akan lebih kecil dari epsilon. Pertanyaannya deltanya harus seperti apa? Untuk menemukan bilangan positif delta, kita bisa mulai dari mengerjakan pertidaksamaan yang melibatkan epsilon terlebih dahulu. Tentu kita sudah tahu bahwa 6x dikurang 18 kita bisa faktorkan menjadi 6 dikali x dikurang 3. Berdasarkan definisi dari sifat harga mutlak yang tadi saya jelaskan di awal, kita bisa tahu 6 di sini bisa dipisahkan terhadap x dikurang 3 harga mutlaknya. Nah, karena 6 sudah bilangan positif, maka ketika dipisahkan ya akan tetap menjadi 6. Sebagai akibatnya, kita bisa membagi kedua ruas menggunakan 6, sehingga diperoleh harga mutlak x dikurang 3 itu lebih kecil dari epsilon per 6. Dengan demikian, kita bisa memilih deltanya sama dengan epsilon dibagi 6, sehingga nanti kita akan memperoleh bentuk 6x dikurang 18 yang lebih kecil dari epsilon. Permintaan soal di sini adalah untuk menemukan deltanya. Nah, untuk menemukan deltanya kita bisa bergerak dari mengerjakan epsilon tersebut. Kemudian ya kita bisa dapatkan bahwa delta yang berbentuk epsilon per 6 itu akan mengakibatkan pertidaksamaan x dikurang 3 yang kurang dari delta akan menjadi harga mutlak x dikurang 3 lebih kecil dari epsilon per 6, dan akan mengakibatkan harga mutlak 6x dikurang 18 lebih kecil dari epsilon. Yang ingin kita lakukan adalah ingin memperlihatkan pernyataan ini mungkin terjadi. Nah, ketika kita ingin memperlihatkan bahwa pernyataan yang ada di sini bisa terjadi, caranya adalah menemukan delta yang sesuai. Dan di sini kita telah menemukan delta yang sesuai adalah epsilon per 6. Baiklah, demikian untuk pembahasan kita mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan harga mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.